Ya, inilah susunan pemain yang dipanggil oleh Sinteyong. Untuk posisi kiper ada Martin Paes, Hernando Adi Sutriadi, Muhammad Adi Satrio, dan Nadio Argawinata. Untuk di posisi belakang akan ada Jay Itzes, Justin Hapner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Wahyu Prasetyo, Kelvin Verdon, Datun Choaon, Sandy Wells, Shani Patinama, Asdawi Mangku Alam, dan Pratama Arham. Dan untuk posisi tengah akan ada Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Ricky Kambuaya. Untuk di posisi depan akan ada Rafael Struijk, Ragnar Ratmangun, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka. Kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Media Argentina yang bernama Ole menyoroti kekalahan Argentina dari Timnas Indonesia U20 dalam ajang Seoul Art on Ice Cup 2024. Argentina yang difavoritkan meraih kemenangan di luar dugaan malah justru tumbang di Stadion Bokdong Seoul pada Rabu kemarin. Tim asuhan Claudio Bugnelli ini takluk dengan skor 1-2 dari Indonesia. Setelah menyelesaikan tur di Jepang di mana Argentina U20 finish di posisi teratas dan keluar sebagai juara, para pemain muda dari divisi kedua memulai tur mereka di Korea Selatan tidak dengan cara terbaik, tulis Ole. Ole juga mengulas soal jalannya pertandingan Indonesia versus Argentina. Disebutkan bahwa pertandingan antara Indonesia melawan Argentina berjalan seimbang hingga akhirnya Garuda Nusantara bisa meraih kemenangan. Argentina memang bisa unggul lebih dulu berkat gol dari Mirko juara Zemlic di babak pertama. Gol ini lahir dari heading Mirko Zemlic memanfaatkan tembakan volley Rodrigo Stoico. Namun pasukan Garuda ternyata berhasil comeback di babak kedua lewat gol-gol dari Kade Arel Priyatna dan eksekusi penalti dari Bauli Ananda. Ya, kemenangan Timnas Indonesia U20 memang menjadi sejarah bagi Indonesia sebab tim Garuda sebelumnya tak pernah menang melawan Argentina di berbagai ajang internasional. Tapi perlu diingat, tujuan sebuah turnamen kelompok usia bukanlah mengejar prestasi, melainkan jam terbang menuju level senior. Kualitas permainan tim U20 Argentina pun jauh berbeda dengan Lionel Messi CS. Dan di informasi bola yang terakhir, ya, kabar soal sosok pemain diaspora yang disebut akan segera menjalani proses naturalisasi di Indonesia kembali bergulir. Kali ini sosok yang disebut bakal segera menjalani proses menjadi warga negara Indonesia tersebut adalah Bis Hilgers dan Kevin Dix. Pengarah bahwa dua sosok ini akan segera menjalani proses naturalisasi bermula dari sudah saling follow-nya kedua pemain ini dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebelum Dix dan Hilgers, ada dua nama lain yang digosipkan bakal menjadi pemain naturalisasi terbaru Indonesia. Mereka adalah Ole Romeni dan Bauru Silstra. Sama seperti Dix dan Hilgers, dua pemain ini juga sudah saling follow dengan akun Instagram Erick Thohir. Sebelumnya kabar soal akan segera datangnya pemain naturalisasi terbaru Indonesia datang dari salah seorang anggota Komite Eksekutif atau Esko PSSI Arya Sinulinga. Menurut Arya, pemain ini kemungkinan akan datang pada awal September 2024. Ada sih pemain yang sedang diupayakan untuk proses naturalisasi, tapi kan seperti biasa ya, kami tidak akan beritahu. Kita nggak mau keluar dulu, pokoknya adalah sekarang lagi proses. Dan saat ini dokumen-dokumen sedang kita siapkan, kata Arya dalam siniar bebas di kanal YouTube miliknya sendiri. Ya, rumor bakal segera datangnya Hilgers dan Dix mendapatkan respon positif dari pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Bang Ropan, sapaan akrab dari Roni Pangemanan, menilai kedatangan kedua pemain tersebut akan membuat lini belakang timnas Indonesia semakin perkasa. Ya, saya sangat senang juga kalau dua pemain ini memperkuat timnas Indonesia. Dalam kanal YouTube Bung Ropan, dia mengatakan. Bung Ropan juga mengatakan, jika benar Kevin Dix dan Miss Hilgers ini bersedia datang di proses, ya, kita ini kan akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat, ujarnya. Ya, mengenal sosok Cyrus Margono, dewa pelindung gawang yang tak kunjung membela timnas Indonesia. Ya, mimpi Cyrus Margono untuk memperkuat timnas Indonesia hanya tinggal mimpi karena kiper berusia 22 tahun itu kini bahkan tak lagi punya klub. Miris memang. Masih ingat dengan Cyrus Margono, ia resmi menjadi WNI tanpa naturalisasi pada 21 Maret 2024 lalu. Ini karena Cyrus Margono punya dua kewarganegaraan ganda, Indonesia dan Amerika Serikat. Mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 6,
menyebutkan bahwa kewarganegaraan ganda bisa mendapatkan status WNA tanpa perlu naturalisasi. Kelahiran Amerika Serikat di 9 November 2001 ini pun berharap bisa masuk skuad timnas Indonesia besutan Sinteyong. Meski lahir di negeri Paman Sam, ayah Cyrus yaitu Johan Margono dibesarkan di Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan ibunya berkebangsaan Iran, mereka pun tetap di Amerika Serikat. Keinginan Cyrus Margono untuk memperkuat timnas Indonesia sebenarnya beralasan. Selain sudah mengantongi KTP Indonesia, ia saat itu masih tercatat sebagai penjaga gawang Panathinaikos B, yaitu tim cadangan Panathinaikos di Liga Super Yunani 2. Sebelum merapat ke Panathinaikos B pada 2021, Cyrus Margono sempat ditempa di Akademi New York Soccer Club dan Matt Oval Academy. Dengan tinggi badan 190 cm dan postur yang cukup tegap, Cyrus sebenarnya cukup ideal sebagai kiper. Dengan semua pengalamannya, postur dan skill yang dimilikinya membuat Cyrus merasa percaya diri akan mendapatkan panggilan dari Sinteyong. Namun tunggu ditunggu, nanti dinanti, panggilan tak datang jua. Cyrus Margono berada di persimpangan tepat 5 bulan sejak ia memutuskan menjadi WNI. Selama itu juga, timnas Indonesia sudah melakoni sederet laga internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, kan Cyrus Margono untuk masuk ke dalam timnas Indonesia sepertinya sudah terkubur menyusul kedatangan Martin Paes. Bisa dipastikan, kiper milik FC Dallas Amerika Serikat ini menjadi pilihan utama Sinteyong selain Hernando Ari. Tak ada yang tahu pasti kenapa Sinteyong juga tak melirik Cyrus Margono. Tapi satu yang pasti, beberapa waktu yang lalu, ketika Cyrus Margono menjadi buah bibir, pelatih 53 tahun tersebut mengaku belum pernah melihat langsung aksi dari Cyrus Margono. Jadi ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa, kata Sinteyong waktu itu. Dan terkini diketahui, Cyrus Margono resmi menjadi pengangguran alias tak punya klub. Kontraknya di Panathinaikos B juga sudah berakhir pada pekan pertama Juli lalu. Masih belum diketahui kemana destinasi Cyrus Margono selanjutnya. Tanpa klub akan sangat sulit bagi PSSI dan Sinteyong untuk memantau perkembangan Cyrus Margono. Ya, rasa frustasi membuat Cyrus mencoba menghilangkan jejak dengan cara menghapus akun Instagramnya. Cyrus Margono tampaknya benar-benar sedih, kecewa sekaligus geram. Tapi meski begitu ya, semua saja ada secerca harapan untuk Cyrus Margono. Tetap semangat!